Pas begitu mau berangkat, itu teman-teman tiba-tiba si ibu ini ada yang narik sampai ke jengkang. Udah tuh kamu teh mau ngapain ngebaso-ngebaso, cepat pulang teh, lihat ini anak nangis nih kalau nggak percaya. Itu itu Umi, tolongin Umi gitu. Nah, pas dilihat ternyata pada saat itu ada korban yang beberapa anggota tubuhnya hilang. Baik, selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Alhamdulillah, kembali kali ini bersama Lemirah yang akan membagikan sebuah kisah kepada sahabat Lemirah di rumah. Kali ini kami mendapat kiriman sebuah kisah atau tragedi yang terjadi pada tahun 2012. Kisah apakah ini? Tentunya sebelum ke cerita, tak lupa bagi sahabat Lemirah yang mempunyai pengalaman menarik yang ingin sahabat Lemirah bagikan kepada kami, DM kami di Instagram di lemirah_official, atau dari sahabat Lemirah yang mempunyai seputar tempat menarik yang bisa kami kunjungi, langsung tulis di kolom komentar. Baik sahabat Lemirah, inilah dia kisah pada tahun 2012. Baik, kisah ini merupakan sebuah tragedi yang sangat memilukan yang terjadi di kawasan Puncak Cisarua, di mana ini adalah merupakan sebuah kisah terjadinya kecelakaan sebuah bus yang terjadi pada tahun 2012. Kisah ini dikirimkan oleh seorang ibu yang merupakan single parent yang memiliki 2 anak. Jadi berawal pada saat pagi, ibu tersebut akan berangkat bekerja ya, karena si ibu ini bekerja yang lumayan jarak tempuhnya dari Cisarua menuju Cibinong. Beliau sudah bekerja kurang lebih sekitar 4 tahun pada saat itu. Pada saat pagi, ada sebuah kejadian yang mungkin dirasa bagi si ibu ini adalah sebuah keheranan yang terjadi pada saat pagi, di mana kedua anaknya itu kok tiba-tiba melarang ibu ini untuk berangkat bekerja, teman-teman. Yang satu menangis, dan yang si kakaknya nih, karena pada saat itu ibu tersebut sudah memiliki 2 anak. Si yang kecil menangis sampai menarik-narik kaki si ibu ini agar mah jangan pergi, seolah-olah berkata seperti itu, walaupun pada saat itu belum bisa bicara ya, jadi hanya bisa menangis sampai si kaki si ibu ditarik-tarik untuk tidak berangkat kerja pada saat pagi itu. Nah, si kakaknya malah menyembunyikan kunci motor yang biasa digunakan oleh si ibu itu. Namun pada saat pagi itu, si ibu yang mau berangkat bekerja ini tidak terlalu mengkaitkan hal tersebut dengan kejadian apa-apa. Bahkan si ibu hanya berpikir mungkin ini hanya tangisan seorang anak biasa saja. Namun karena si ibu ini masih tinggal dengan orang tuanya pada saat itu, dan orangnya itu pun berkata, "Teh, ini kok kenapa tumben si ade sama si kakak nangis-nangis ngelarang si teteh kerja?" Nah, si ibu ini hanya menjawab, itu mah biasa mereni, atau itu mah biasa Mi, mungkin dia cuman lagi manja aja. Nah, akhirnya pada saat itu ibu ini tetap berangkat bekerja. Mulai perjalanan seperti biasa, hari-hari yang dilalui dari Cisarua menuju Cibinong. Dia berangkat terus bekerja. Sampai di tempat bekerja pun sempat si ibu ini berkepikiran, apa sih yang terjadi tadi pagi sampai kok anak saya dua-duanya nangis ngelarang saya untuk pergi kerja. Pada saat di tempat kerja sudah sampai, nah si ibu ini hanya bersyukur aja, alhamdulillah nih, nah saya sudah sampai di tempat kerja tanpa terjadi suatu hal apapun. Namun kepikirannya masih nih si ibu ini, sampaiannya dari pagi kerja terus sampai sore, sampai waktunya menjelang pulang. Bahkan kembali si ibu ini masih kepikiran dengan tangisan anaknya yang tadi, yang mana ibu ini jadi kepikirannya itu bukan dari tangisan anaknya, tapi yang pertama dari tangisan dari peringatan orang tuanya yang mengingatkan, kok teteh kenapa sih si ade sama si kakak tumben ini hari ini mereka tuh nangis sampai seolah-olah ngelarang si teteh buat kerja. Sampai akhirnya kalimat yang keluar dari ibu tersebut atau dari orang tuanya itu yang membuat si ibu ini kepikiran. Nah, pada saat sore hari menjelang pulang, pekerjaannya pun dirasa lancar, bisa dilalui seharian itu. Itu semakin menguatkan kata si ibu ini ya, oh ternyata memang mungkin tadi pagi hanya anak-anaknya itu lagi manja aja gitu ya. Sampai akhirnya si ibu tuh pulang,
perjalanan kembali ditempuh menggunakan sepeda motor yang selama 4 tahun ini si ibu bolak-balik dari Cisarua menuju Cibinong dengan menggunakan sepeda motor. Nah, pada saat sampai di daerah atau di kawasan Gadog terjadi hujan, bahkan sempat berhenti dulu untuk berteduh. Namun beberapa menit berteduh dirasa hujan ini kayaknya ini nggak bakal berhenti cepet nih, sampai akhirnya memutuskan untuk lanjutin perjalanannya menuju ke Cisarua karena dia pikir yang pertama ini hujan kayaknya nggak bakal cepat berhenti nih, mau cepat halodo ya kalau bahasa Sundanya. Dan yang kedua ini jarak udah nanggung nih dari Cibinong ke Gadog, bablas dari Gadog masa harus berhenti. Sampai akhirnya si ibu ini memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Sampai akhirnya si ibu ini lanjut dari Gadog, udah mulai basah tuh badannya, udah mulai kedinginan yang menggigil. Nah, terpintaslah di pikiran si ibu ini untuk berhenti sejenak istirahat karena badannya udah nggak kuat menggigil. Daripada berhenti di tempat yang nggak jelas, ibu ini memutuskan untuk beristirahat di tukang bakso, yang mana pada saat itu lokasinya persis di depan pasar Cisarua. Karena rumah si ibu ini berlokasi atau berada melewati pasar Cisarua, jadi masih agak ke atas lagi teman-teman. Kalau dari teman-teman ada yang tahu, rumahnya di daerah Agrikon ya. Jadi dari Cisarua itu masuk lagi ke gang jauh ke dalam. Mungkin itu ada, kalau yang sering main ke Curug ya pasti tahu deh yang namanya daerah Agrikon ini, karena di daerah situ juga ada sebuah curug. Oke, kita lanjut. Pada saat sampai di Cisarua, memutuskan untuk makan bakso. Nah, di situ di sekitar bakso itu parkiran pada saat itu kondisi masih kosong. Artinya di situ masih ada muat 1 atau 2 motor lagi. Namun entah kenapa si ibu ini lebih memilih parkir di parkiran minimarket yang kebetulan pada saat itu bersebelahan. Parkir set di minimarket, terus memutuskan untuk udahlah nih, udah kayaknya buat ngangetin badan mending makan bakso dulu deh. Biasa kan ya kalau cewek itu hujan panas pasti kalau untuk kuliner yang dipikirin pasti yang pertama kepintas di pikiran cewek itu pasti bakso. Oke, lanjut. Nah, pada saat berhenti parkir, helm dicopot, langsung dimasukin ke digantungin ke motor ya, yang mana pada saat itu parkir di parkiran minimarket. Tiba-tiba pada saat itu ada telepon, diangkatlah teleponnya. Ternyata kan telepon dari rumah ya, dan telepon pada saat itu orang tuanya. Pas diangkat, halo teh, ini nih si anaknya nangis terus dari pagi. Jadi ternyata dari pagi dia berangkat sampai sore, anak yang paling kecil itu nangisnya nggak berhenti-berhenti teman-teman. Diangkat teleponnya, set, ya kenapa Mi? Ini teh si Ade masih nangis. Si kakak juga nanyain terus, ini mama kenapa nggak pulang-pulang? Ini dari pagi teh. Sampai akhirnya kata si teteh, bentar atuh Mi, ini lagi neduh dulu hujan, teteh mau ngebaso dulu. Udah tuh kamu teh mau ngapain ngebaso, cepat pulang teh, lihat ini anak nangis nih. Kalau nggak percaya dikasihlah si teleponnya ke ibu itu, ke si anaknya, dikasih telepon itu ke anaknya nih, ngomong sama mama, mungkin kayak gitu ya bahasanya. Telepon lah saya dikasih ke anak yang gede. Nah, si anak yang gede itu bilang gini, mah cepet pulang mah, beliin ade jajanan, ade pengen jajan. Yang pada saat itu requestnya pengen dibeliin permen karet. Kebetulan si ibu itu parkir di depan minimarket. Sampai akhirnya kepikiran lah, oh ya udahlah kalau gitu diputusin aja buat pulang. Belilah permen karet yang tadi dipesan si kakak ya, tuh anak pertamanya itu ke minimarket. Dibeliin, langsung ambil di kasir, bayar. Nah pada saat itu dia tahu betul kondisi di luar parkiran itu udah mulai ramai ya, banyak orang. Nah begitu beres bayar, keluar dari minimarket, langsung mau nyalain motor, udah pakai helm, starter. Karena si acara ngebahsonya tuh nggak jadi karena udah ditelepon sama 2 anaknya, terus udah benar-benar disuruh pulang sama ibunya. Sampai akhirnya si ibu ini memutuskan untuk pulang, begitu pakai helm, starter motor. Pas begitu mau berangkat itu teman-teman, tiba-tiba si ibu ini ada yang narik sampai ke jengkang. Ternyata pada saat tarik itu sambil teriak, awas bu, ditariklah si ibu ini sampai ke jengkang. Tahu-tahu dia ngeledak gitu ya, ngeledak ngejengkang. Udah gitu tiba-tiba kedengeran bunyi, pokoknya bunyi hantaman besar ya. Si ibu itu pokoknya ngedenger suara tabrakan yang sangat keras ya,
yang kenceng banget kedengeran. Itu pas ibu bangun teh ternyata benar itu udah kejadian, ada banyak mobil penyok, motor yang terguling banyak, terus ada korban di situ. Nah, yang paling mengagetkan ternyata ada satu buah armada bus yang menabrak kios bakso yang tadinya mau si ibu itu makan bakso di situ. Si ibu itu hanya bisa bengong, nangis sama ketakutan, teman-teman. Dia ngebayangin entah apa yang terjadi kalau sampai si ibu ini makan bakso di kios yang tadi mau dia makan. Karena kios itu udah hancur, udah rata. Cuman kelihatan bekas serudukan bus aja gitu. Ternyata ada satu armada bus yang terjun bebas karena kan si posisi kios bakso itu memang di tepi jalan raya, di pinggiran, agak pinggir, terus punya halaman parkir juga. Cuman di belakang kios bakso itu jurang menuju halaman sebuah villa, teman-teman. Jadi di situ dari atas, dari arah puncak itu terjun bebas, nabrak sepeda motor, nabrak mobil, sampai akhirnya nabrak kios bakso itu, terus terjun bebas ke halaman sebuah villa yang ada di situ. Nah, jadi kejadiannya pada saat itu ternyata dari mulai beberapa meter sebelum tempat atau sebelum kios bakso itu kan jalannya menurun ya. Lokasinya menurun di seberang pasar Cisarua itu. Ternyata dari atas itu si kenek sama si sopirnya itu udah loncat duluan. Jadi si bus itu tanpa nahkoda nyeruduk kiri dan kanan sampai akhirnya terjun bebas, sahabat Lemmerah. Itu kejadian tahun 2012 dan pada saat itu kalau tidak salah terjadinya itu sekitar jam 6 hampir maghrib lah kalau nggak salah pada saat itu ya. Nah, jumlah motor yang terkena tabrakan di kejadian pada saat itu kurang lebih sekitar 6 kendaraan sepeda motor. Dan untuk mobil pada saat itu yang terkena ada kurang lebih sekitar 10. Bahkan pada saat itu sempat berpas-pasan juga dengan mobil bus yang lain. Namun pada saat itu hanya saling bersenggolan saja. Dan bis yang kecelakaan ini tetap terjun bebas. Balik lagi teman-teman, di tengah rasa ketakutan, nangis, si ibu ini tapi tetap dengan rasa penasarannya melihat ke area atau ke lokasi kejadian tempat bus itu jatuh. Sampai akhirnya di situ dia ngelihat anak kecil yang masih selamat ya. Si anak kecil ini nangisnya terus bilang, "Itu Umi, itu Umi, tolongin Umi." gitu. Nah, pas dilihat ternyata si anak kecil itu menunjukkan bahwa kondisi neneknya sedang terjepit di dalam bus sama kursi busnya itu dengan wajah yang penuh kaca, teman-teman. Nah, pada saat itu di tengah kebingungan, ya udah si ibu ini karena saking takutnya untuk lebih mendekat ke arah bus itu, dia hanya bisa menyelamatkan si anak kecil ini. Dia bawa si anak kecil yang dia tetap berteriak, "Umi, itu tolongin Umi dulu." Dia tetap membawa si anak kecil ini ke pada saat itu warung makan atau ke tempat pecel lele buat dikasih minum lah. Si anak kecil ini dikasih minum dulu. Nah, pada saat itu nggak lama polisi terus tim reaksi cepat datang untuk mengevakuasi kejadian bus itu. Setelah si ibu itu menyelamatkan anak kecil untuk didudukan di tempat pecel lele, dikasih minum segala macam. Nah, si ibu ini kembali untuk ingin mencoba menolong korban yang ada di situ, terus dia ingin membantu mengevakuasi. Nah, pada saat itu dia mencoba mendekat ya, memberanikan diri membantu korban, dan bahkan pada saat itu ada korban yang beberapa anggota tubuhnya hilang, teman-teman. Sampai akhirnya si ibu ini ngerasa nggak kuat. Kayaknya udah nggak kuat nih, udah ngelihat korban tersebut, sampai akhirnya si ibu ini memutuskan udahlah, kayaknya kuatnya sampai di sini aja, karena kalau dilanjutin dia takutnya pingsan atau mungkin malah psikologinya terganggu ya. Sampai akhirnya si ibu ini memutuskan untuk pulang pada saat itu. Nah, sahabat Lemmerah, tentunya mungkin dalam kisah si ibu ini ada beberapa hikmah yang bisa kita petik atau kita ambil. Yang pertama, ternyata betul ya, feeling antara anak dan orang tua maupun orang tua dengan anak gitu sebaliknya ternyata memang tidak bisa dipisahkan. Terbukti dengan kisah ini yang mana pada saat setiap hari si ibu ini berangkat, nah pada saat hari tersebut kok tiba-tiba atau bisa-bisanya anaknya itu dua-duanya nangis sampai seperti melarang untuk si ibu ini keluar. Dan ternyata ini mungkin ada sebuah firasat dari sang anak ya untuk menyelamatkan nyawa ibunya agar
tidak terjadi sesuatu. Nah, mungkin yang bisa dipelajari oleh kita, yang pertama, peka-pekalah kita mengartikan sebuah firasat atau siloka ya, karena jika kita kurang peka, mungkin ada hal yang buruk yang bisa menimpa diri kita. Jadi sekali lagi, sahabat Lemira dimanapun berada, pekalah terhadap sebuah firasat ataupun petunjuk alam tentang yang akan terjadi pada diri kita maupun keluarga kita. Baik sahabat Lemira dimanapun berada, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat Lemira yang sudah mengikuti kita dari awal sampai selesai. Dan kepada sahabat Lemira yang selalu setia kepada kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, hatur nuhun. Bagi sahabat Lemira yang mempunyai masukan atau sekedar informasi tempat bersejarah yang bisa kami kunjungi, tulis di kolom komentar. Atau dari sahabat Lemira yang ingin membagikan pengalaman menarik bersama kami, DM kami di Instagram di @lemira_official. Baik sahabat Lemira, saya Ferdi, di belakang kamera ada Indra. Ikuti terus perjalanan kami di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah Lemira.